Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Jurnal Weekend. Kali ini masih bersama saya, Sasmita Ningtyas. Dan saya Afan Asyafa. Kita punya 10 berita yang tentu saja unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Ada sejumlah berita dari beberapa daerah tentunya ya. Seperti dari Banyuwangi, kemudian dari Jember, ya, Situbondo, Lumajang, dan sebagian Probolinggo. Kira-kira menarik ya, bahkan ada juga dari Malang loh. Dari luar, dari Tapal Kuda juga ya. Betul, dan masih dari sekitar Banyuwangi dan Jawa Timur maksudnya ya. Oke, nah kalau gitu langsung aja kita ke berita utama nih, Afan, kira-kira seputar apa yang ya? Pertama ya, kalau berita yang pertama ini memang menggelitik ya, menggelitik. Ini tentang rumah tangga. Tentang rumah tangga. Berhubung saya masih belum berumah tangga, kayaknya ini bisa jadi bahan edukasi. Ya, gitu. Ini dari Situbondo, di mana minat berpoligami warga Situbondo nihil, itu yang terjadi. Dan juga sesuatu yang menjadi kabar baik sekaligus kabar menyenangkan tentang tidak adanya poligami di tempat itu. Berarti kabar gembira ya ini iya ya. Dong. Dan semoga saja di kota-kota lainnya juga bisa mencontoh nih seperti yang ada di Kabupaten Situbondo. Kalau begitu seperti apa, langsung saja kita akan simak, ini dia beritanya. Diketahui dari data Pengadilan Agama Negeri Situbondo, Jawa Timur, angka suami yang berpoligami sangatlah minim. Bahkan dapat dibilang tidak ada sama sekali di tahun 2022. Hal tersebut mengacu pada data dari Pengadilan Agama Negeri yang disampaikan oleh Hamidul Huda sebagai panitera. Diketahui bahwa tahun 2021 lalu masih ada beberapa orang yang tercatat mengajukan poligami. Namun pada tahun 2022 ini tak ada pria yang mengajukan surat permohonan untuk melakukan poligami. Minimnya tingkat poligami di Situbondo menjadi suatu kebanggaan, sebab dapat dikatakan jika masyarakat Situbondo paham akan dampak poligami. Pihaknya menganggap bahwa dengan sosialisasi sidang isbat nikah yang selalu digencar dirasa membuahkan hasil, sehingga masyarakat Situbondo dapat memahami secara mendalam dampak serta tanggung jawab pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Diharap angka pengajuan surat poligami di Situbondo tetap rendah dan dipertahankan seperti tahun 2022 ini. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hairul Rahman, National TV melaporkan. Wah, saya gak ragu kalau memberikan nilai yang bernilai pada Kabupaten Situbondo itu di atas 100. Kenapa? Ya salut ya. Di mana sekarang kan setidaknya tuh banyak orang yang pengen punya pasangan lebih dari satu atau lebih dari dua, kadang-kadang ada yang 3 atau 4 ya. Tapi di Situbondo ini luar biasa loh ya. Bahkan angka untuk niat berpoligami di tahun 2022 ini bisa dikatakan nihil. Sedangkan pada tahun 2021 kemarin ada, walaupun jumlahnya juga tidak seberapa. Itu artinya memang ada sesuatu yang menarik kenapa bisa menurun minat poligami di daerah Situbondo ini. Nah, berarti ini juga salah satu peran yang penting untuk pemerintah daerah Kabupaten Situbondo yang memberikan sosialisasi, yang akhirnya sampai akhirnya ini sosialisasinya benar-benar poligaminya nihil ya, Van ya. Dan pastinya ini juga kalau kita lihat dari potensi-potensi yang dampak negatifnya dari poligami kan ternyata juga banyak sekali ya. Terlepas dari dampak positifnya, kalau kita membahas putar dampak negatifnya seperti mungkin kasus perceraian jadi semakin meningkat, lalu kemudian juga tidak bisa memberikan keadilan pada istri-istri yang lain, dan juga yang pastinya juga mungkin bisa memicu adanya potensi KDRT. Nah, apabila memang sosialisasi dari pemerintah daerah Situbondo ini berhasil dan pada akhirnya tingkat dari poligami ini sampai dengan nihil, berarti patut kita apresiasi bersama. Kayaknya kuncinya satu ya, Fer ya, setia. Nah. Iya. Jadi kalau kita emang udah setia sama satu pasangan, kayaknya mau milih pasangan yang lain pun kayak udah nggak mau gitu ya. Kalau Afan sendiri kayaknya sama ya, nggak akan ada kepikiran untuk berpoligami. Ya, alhamdulillah cukup satu saja seumur hidup ya. Satu jadi komitmen penting ya. Nah, itu penting dalam menjalin komunikasi. Ya? Bukan dong. Jadi ini penting sekali ya untuk terkait dengan komitmen, kemudian rasa cinta, dan bagaimana bisa hidup secara seimbang, nyaman, dan sejahtera. Jadi bisa sama-sama saling menghargai antara satu pasangan dengan pasangan lainnya atau suami istri dalam menjalin hidup rumah tangga. Betul sekali. Baik, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Kalau tadi ini kabar gembira ya, Van ya tadi. Kabar gembira lagi berikutnya? Bukan sih. Kalau yang ini sih kita beralih ke kasus bunuh diri. Waduh. Beda cerita lagi ya. Jadi kalau yang tadi sudah kita cukup semangat, kita cukup gembira dengan adanya kabar dari Situbondo, namun kita beralih ke Kabupaten Lumajang yang dimana ada seorang pria yang terlilit hutang dan akhirnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan cara lompat ke sungai. Waduh.
lompat ke sungai. Lompat ke bunuh sungai, diri. dan ini juga ternyata cukup dalam ya. Jadi ketinggiannya itu sekitar 180 meter. Itu tinggi banget loh ya. Tinggi banget. Ini faktor lain ya, selain karena memang mempunyai hutang, apakah ada penyebab lain sehingga korban Nah, ini nekat melakukan itu bunuh dia. diri? Kalau begitu langsung saja kita akan simak, ini dia dia. beritanya. Warga dan pengguna jalan dikejutkan dengan adanya penemuan jasad pria di bawah jembatan Kali Manjing, Ampel Gading, Malang, Jawa Timur. Diduga kuat, korban sengaja bunuh diri dengan cara melompat dari atas jembatan Kali Manjing setinggi 180 meter. Sementara itu dihubungi secara terpisah melalui sambungan telepon, Kanit Intel Polsek Ampel Gading, Aibtu Dedi Doris mengatakan, jika polisi sudah datang ke lokasi dan mengevakuasi jasad berjenis kelamin laki-laki tersebut. Sebelum ditemukan meninggal dunia, warga terlebih dahulu menemukan satu unit sepeda motor yang diduga milik korban sebelum mengakhiri hidupnya melompat ke sungai. Dari hasil pendalaman diketahui jasa pria tersebut bernama Seprobo Duangga, 30 tahun, warga Desa Sawan, Turen, Malang, Jawa Timur. Hasil dari penyelidikan polisi, diketahui penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya lantaran terlilit utang kepada rekannya. Lantaran tak dapat melunasi utangnya tersebut, korban pun depresi dan memilih bunuh diri dengan cara melompat dari jembatan sungai Kali Manjing. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Selain itu, polisi menyebut jika pihak keluarga menolak dilakukan otopsi pada jasad korban. Dari Malang, Jawa Timur, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Kalau kita lihat cukup miris ya, Van ya ternyata. Dan tapi ngobrol-ngobrol nih ya, kalau kita ngomongin soal akhir-akhir ini kan yang lagi gencar-gencarnya, ini kan ada yang namanya pinjaman online. Pernah dengar nggak, Van? Iya sering. Sering Sekarang banget itu, kan, dan banyak kalau udah ngomong banget. tentang pinjol itu tidak hanya di WA saja ya, tiba-tiba kita dapat apa itu chattingan dengan nomor yang tidak dikenal, mengatasnamakan pinjaman, kemudian belum lagi di medsos seperti FB dan lain sebagainya. Ini pinjaman memang ya harus diperhitungkan dengan matang ya, kira-kira untuk pinjam seperti itu kita mampu enggak, dampak bagi kita itu apa ketika kita melakukan pinjaman, jangan sampai terjadi hal seperti yang dialami korban yang nekat bunuh diri ini. Nah, kalau sudah terlilit hutang, karena memang ini kan dampaknya ya tidak hanya ke diri sendiri namun juga ke pihak keluarga gitu kan. Kalau kita lihat memang ini mudah sekali ya Van untuk melakukan sistem pinjaman online ya, di mana mungkin kita juga tidak diketahui oleh orang lain dan cukup dengan KTP saja sudah cukup untuk bisa melakukan pinjaman online. Namun dengan adanya kasus seperti ini bisa mengedukasi kita semua bahwa kita harus tahu batasan dalam melakukan perhutangan. Kalau bisa sih jangan pinjam ya. Simpan pinjam maksudnya gitu. Kalau simpan pinjam, kayaknya kalau kita Ada menyimpan justru ya? lebih bagus gitu. Kalau kita nabung kayaknya kita lebih bagus. Tapi kalau terkait dengan pinjaman, nah kayaknya kita harus tahu batasan. Jadi terkait dengan pemasukan yang kita miliki dan pengeluaran saat kita bisa nggak sih untuk membayar hutangnya begitu. Tapi ternyata korban tidak bisa melakukan hal itu karena depresi, makanya dia nekat untuk melakukan aksi bunuh diri. Padahal ini tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru. Betul, dan kalau kita lihat ya memang kalau kita sudah terlalu banyak beban, kita sudah buntu nih ya, nggak ada solusi, ya terpaksa biasanya melakukannya alias depresi, bunuh diri. Nah itu menjadi salah satu solusi bagi orang-orang yang mungkin sudah kacau pikirannya. Atau nah kalau sudah bisa begini, lebih mendekatkan diri. nah mungkin bisa seperti itu ya. Tapi memang dari awal harusnya kita memang melakukan yang namanya planning. Jadi planning terhadap keuangan, terhadap kehidupan kita gitu supaya memang tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Salah satunya kalau sudah terkait dengan kesehatan mental nih Van. Ini bisa menjadi hal-hal yang tidak terduga, salah satunya dalam melakukan aksi bunuh diri. Jadi disimbangkan ya antara kebutuhan, pemasukan dan juga gaya hidup yang kita jalani sehari-hari. Semua harus ada perencanaannya ya. Itu nah, kita akan masih memberikan banyak sekali berita yang unik, menarik dan juga viral. Kalau gitu, tetaplah di Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend dan kita juga sudah siapkan 3 berita lagi di sesi yang kedua ini ya. Betul. Tapi Avan ya, kalau ngomongin soal akhir-akhir ini tuh ngerasa nggak sih kalau cuacanya tuh sudah tidak menentu lagi gitu? Iya sih memang betul ya, dalam beberapa waktu belakangan ini cuaca jadi kurang menentu, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, bahkan itu pun perubahannya kadang-kadang spontan ya. Dalam kurun waktu 1 menit yang tiba-tiba panas menjadi hujan, yang dari hujan tiba-tiba menjadi panas. Ternyata hal ini ada hubungannya dengan berita yang ketiga ini, di mana BMKG prediksi bahwa puncak musim hujan Desember 2022 ini.
Wah, tapi memang ya kalau kita lihat ya akhir-akhir ini dalam 1 tahun terakhir di tahun 2022 ini kebanyakan memang musimnya dalam musim hujan yang sering Terus ini ya. kan kemarin musim kemarau Harusnya ya. sih musim kemarau, tapi kenapa? Ada apa sebenarnya? Kita lihat beritanya. Ini dia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut hujan yang memicu cuaca ekstrim di Banyuwangi belum memasuki puncaknya. Diprediksi, puncak musim penghujan masih akan terjadi pada Desember 2022 hingga Januari 2023 mendatang. Perakirawan BMKG Banyuwangi Reski Hartiwi mengatakan, sejumlah wilayah di Banyuwangi telah memasuki musim hujan lebih awal. Seharusnya musim hujan terjadi pada November, kali ini lebih maju sejak September lalu. Reski membenarkan curah hujan akhir-akhir ini yang cenderung tinggi karena dipengaruhi faktor cuaca regional. Selain itu, juga dampak dari fenomena La Nina. Oleh karena itu, BMKG mengimbau agar masyarakat mewaspadai terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Sementara, sejumlah titik di wilayah Banyuwangi Kota sempat terendam banjir setelah hujan dengan intensitas lebat mengguyur sejak Minggu 16 Oktober 2022. Hingga Senin 17 Oktober 2022, berdasarkan pantauan di lapangan, air hujan setinggi lutut orang dewasa merendam rumah warga di wilayah perkotaan Banyuwangi. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan protokol, di antaranya Jalan Lejen S. Parman, Kelurahan Sobo, akibat meluapnya Sungai Bagong. Sehingga membuat kendaraan baik dari arah Jember maupun arah Banyuwangi Kota tidak bisa melintas. Selain itu, banyak juga kendaraan milik warga yang macet akibat menerobos banjir. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayat, Nasional TV melaporkan. Jadi ini alasannya ya, kalau kita lihat ya memang sih akhir-akhir ini kondisinya lebih ekstrim lagi sampai ya kita pray for Indonesia karena memang beberapa daerah mengalami bencana alam seperti longsor, banjir, dan juga tsunami bahkan gempa di beberapa daerah. Nah, kita turut berduka dan memang ini harus ada informasi terkait dengan kondisi cuaca yang akhir-akhir ini mulai ekstrim dan akhirnya BMKG pun memberikan statement bahwa memang kalau di Banyuwangi sendiri ini diprediksi puncak musim hujan akan terjadi di bulan Desember. Untuk itu, buat para pemirsa maupun masyarakat yang ada di Banyuwangi dan juga sekitarnya, kita perlu waspada dan juga berjaga-jaga ya, Ovan ya. Walaupun sebenarnya kemarin ketika Banyuwangi pun memasuki musim kemarau, ternyata nggak murni 100% kemarau, karena kemarinnya adalah kemarau basah. Jadi dalam sepanjang musim kemarau ini ternyata hujan tetap saja sering terjadi, sering saja mengguyur di wilayah Banyuwangi. Dan diprediksi tidak hanya sampai Desember 2022, bahkan nanti mendekati bulan Januari bahkan sampai Maret, diperkirakan Banyuwangi masih akan mengalami musim hujan. Dan di mana di beberapa tempat juga terkena dampak dari bencana hidrometeorologi ini. Bahkan di mana kemarin sempat ada banjir di wilayah Banyuwangi yang membuat banyak sekali daerah-daerah yang tergenang hujan seperti daerah Sobo, kemudian mobil nggak bisa lewat, bahkan ketika nekat juga ada yang sampai mogok atau macet dampak dari curah hujan yang sangat tinggi di Banyuwangi ini. Wah, betul sekali ya. Selain itu kita juga harus cek kondisi rumah, Van. Karena ini juga berpengaruh juga ya kalau misalkan nanti ada yang bocor seperti itu. Kemudian juga mungkin akan terjadi. Sering bocor banyak. Bukan gitu, Van ya. Tapi memang kita harus melakukan pengecekan gitu. Karena ini juga penting kalau sudah misalkan sampai, mohon maaf ya, terjadi hal yang tinggal seperti angin yang kencang, kemudian kondisi rumah yang ternyata kurang kuat fondasinya. Nah, ini kan juga berpengaruh jadi bencana buat kita dan keluarga gitu. Jadi itu memang ada edukasi yang buat kita tuh harus lebih ramah Betul. pada lingkungan. Jadi tidak hanya informasi seputar cuaca yang ekstrim, tapi juga kita harus mempersiapkan diri tentunya untuk lebih waspada dan juga lebih mencintai lingkungan sekitar, lebih peka lagi terhadap lingkungan dan juga gaya hidup. Oke. Dari tentang cuaca kita akan bergeser ke kabar yang lain ini ya. Kabar berikutnya kayaknya apakah juga ada hubungan dengan cuaca juga ini? Kayaknya ini berbeda sih. Karena kan memang kita akan menyuguhkan berita yang unik, menarik, dan juga viral. Nah kali ini, kalau dari tadi kita sudah di Kabupaten Banyuwangi, sekarang kita coba bergeser ke Kabupaten Situbondo. Kalau ini pembahasannya seputar janda nih. Janda? Kayaknya kalau yang laki-laki mungkin suka ya, tapi ini berbeda cerita. Jadi ini tipu janda residivis dibekuk polisi. Oh, ini kasusnya penipuan. Kalau ini penipuan, tapi penipuan seorang janda. Jadi beda cerita ya. Ini pelakunya seperti apa ya? Saya penasaran dengan pelakunya ini. Kalau gitu langsung aja kita akan simak ini dia.
Seorang wanita berstatus janda asal Asembagus, Situbondo, Jawa Timur jadi korban penipuan. Diketahui pelaku berinisial SY menjalin hubungan asmara dengan korban berinisial SS melalui media sosial. Guna mengelabui korban, pelaku yang juga merupakan residivis kasus yang sama itu mengumbar janji kepada pelaku. Akhirnya, keduanya pun bertatap muka dan bertemu di salah satu salon yang berlokasi di Panji, Situbondo. Usai bertemu, keduanya pun semakin dekat. Tak mau kehilangan momentum tersebut, saat korban lengah, pelaku pun dengan cepat membawa kabur sepeda motor dan handphone korban. Mengetahui telah ditipu, korban pun melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telepon, AKP Dedi Ardi Putra selaku Kasat Reskrim Polres Situbondo mengatakan, pihak kepolisian menerima laporan tersebut sejak 1 bulan yang lalu. Selanjutnya, tim Resmo Polres Situbondo terus melakukan pengintaian dan pengejaran hingga akhirnya pelaku tertangkap saat sedang di rumahnya. Sementara itu, pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Akibat perbuatannya itu, kini pelaku harus mendekam tahanan di Mapolres Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hairul Rahman, National TV melaporkan. Saya kok ingat di weekend yang lalu. Kenapa nih? Kalau ini kan janda ditipu oleh residivis, kemudian jadi korban kan. Kalau kemarin tuh kayaknya ada juga ya, janjian di hotel, kena tipu juga. Waktu itu ponselnya senilai berapa juta waktu itu? 15-an ya. Wah, tapi kalau ini beda cerita ya, kalau kita sudah melihat dari berita yang sudah ditayangkan, ya sebenarnya kita cukup miris ya. Tapi lagi-lagi memang yang namanya kejahatan itu bisa terjadi kapan saja dan juga di mana saja dan kepada siapa saja, termasuk seorang janda yang ditipu oleh seorang residivis. Tapi kalau ngomongin soal residivis nih Avan ya, ini bisa hukumannya bisa berkali-kali lipat karena memang dia sudah mantan narapidana yang melakukan tindakan pidana lagi, salah satunya adalah tindakan pencurian. Nah, ini dia. Jadi awalnya antara korban dan pelaku ini memang kenalnya di medsos. Ternyata si janda ini tergiur atau tergoda dengan body atau penampilan dari si pelaku. Nah, makanya itu Avan, don't judge by books by the cover ya. Jadi cukup saja tampil menarik ya, jangan percaya dengan yang lainnya. Jadi di sini memang pelaku ini mempunyai tampilan yang sangat menarik sehingga korban pun juga tergoda dengan tampilan dari si pelaku ini. Dari kenal di medsos, akhirnya mereka janjian bertemu di satu tempat. Nah, disitulah ternyata pelaku mulai melancarkan aksinya dengan melakukan aksi penipuan kepada si janda yang menjadi korban ini. Nah, itu dia, perlunya kita harus komunikasi lebih dalam lagi. Kita harus mengetahui bagaimana sih dari orang yang sudah kita kenal. Apakah dia memang benar-benar baik atau tidak. Kalau misalkan kenalnya cuma di sosmed, nah ini kita harus perlu tanda tanya. Harus ketemu juga, kita harus ngobrol baik-baik supaya kita lebih detail lagi untuk melihat apakah memang orang ini ada tujuan tertentu kepada kita atau justru ya dia memang ingin melakukan hal baik kepada kita. Ini dia. Nah, ternyata si pelaku atau residivis ini sebelumnya ketika masuk penjara kasusnya adalah sama, yaitu sama-sama melakukan aksi penipuan. Cuma nggak tahu apakah yang sebelumnya itu yang menjadi korban janda juga ataukah tidak. Di sini korban pun mengalami kerugian yang lumayan banyak, diantaranya adalah 1 unit sepeda motor dan juga 1 buah handphone. Jadi ketika sedang asik mereka bertemu pada satu titik di mana akhirnya pelaku bisa memanfaatkan si korban dengan 2 sepeda motor dan juga HP-nya. Kemudian korban yang merasa tertipu tidak terima akhirnya melaporkan hal ini juga ke pihak kepolisian supaya minta diusut dan bisa ditemukan si pelakunya ini. Oke, dari aksi penipuan yang menjadi korbannya adalah janda, kita beralih ke kabar yang lain lagi, kali dari daerah Bondowoso. Kita ke Kabupaten Bondowoso, di mana ada imbas tak jual obat sirup, apotik kini menjadi lengang atau menjadi sepi. Padahal sebenarnya biasanya kalau kita sakit tuh langsung nggak ke dokter dulu, biasanya ke apotek dulu. Nah, tapi kenapa? Apakah mungkin gara-gara adanya yang sempat viral ya, Alvin ya, adanya penyakit gagal ginjal akut pada anak yang membuat memang sejumlah obat di Indonesia ini ditarik oleh BPOM. Nah, apakah demikian atau ada penyebab lain? Kalau begitu langsung saja kita simak. Ini dia. Setelah dikeluarkan larangan edar obat sirup oleh BPOM, apotik di Kabupaten Bondowoso tidak menjual obat sirup. Bahkan satu jenis sirup yang ada di apotik kecamatan telah ditarik atau recall langsung perusahaan dari peredarannya. Kebanyakan selama 2 hari ini, jika ada yang sakit dan membutuhkan obat, pasien langsung memeriksakan diri ke dokter, sehingga takaran obat yang dibutuhkan sesuai dengan dosis.
Meski harus menggunakan jenis tablet, juga bisa digerus menjadi puyer jika akan diberikan pada anak. BPOM menyatakan obat sirup tersebut memiliki kandungan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, kandungan dalam obat sirup tersebut melebihi ambang batas sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dampak dari aturan obat tersebut, pihak apotik mengalami penurunan omset cukup drastis. Lantaran obat sirup selama ini menjadi produk obat yang banyak dibeli, apotik yang biasanya ramai kini terlihat lengang dan sepi pembeli. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Kurnia, National TV melaporkan. Ternyata ditariknya beberapa jenis obat sirup untuk anak ini berdampak loh ya pada apotek daerah Bondowoso. Betul. Sebenarnya tidak hanya di Bondowoso, mungkin di sejumlah beberapa kota tempat lain lainnya. juga sama ya. Tapi di daerah apotek Bondowoso ini kebanyakan kalau berdasarkan hasil data atau survei di beberapa apotek, ternyata memang selama ini sirup itu adalah menjadi obat yang paling banyak dicari dan dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi begitu ada penarikan 5 jenis sirup ini, ternyata berdampak kepada konsumen dengan tidak pergi ke apotek untuk berobat. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal berobat ya, harusnya kita dianjurkan untuk langsung ke dokter supaya kita mengetahui apa penyakitnya dan kemudian solusinya menggunakan obat seperti apa. Nah, kalau sudah demikian, karena memang dari BPOM sendiri sudah mengkonfirmasi ada beberapa jenis obat yang harus ditarik karena ada beberapa kandungan yang berbahaya seperti etilen glikol. Nah, yang akhirnya ini mau tidak mau harus segera ditarik karena sudah banyak korbannya, Van. Iya. Ya, sudah banyak sekali, terutama anak-anak yang mengalami gagal ginjal sampai dengan gagal ginjal akut. Nah, kalau sudah demikian, maka dari itu harus ada tindakan tegas. Namun, dampak negatifnya dari adanya kebijakan pemerintah ini membuat sejumlah apotek di beberapa kota di Indonesia mengalami sepi. Itu dia. Jadi kalau mungkin ada yang belum tahu kenapa sih kok obat sirup ini ditarik, ada apa di dalamnya? Seperti yang tadi disampaikan Sasmita, memang mengandung etilen glikol dan juga dietilen glikol. Jadi ambang batas di situ sudah melebihi takaran atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga ditarik karena bisa mengakibatkan gagal ginjal pada anak-anak. Karena memang seperti yang kita ketahui ya, kalau sudah suruh anak minum obat, apalagi dalam bentuk tablet, kapsul atau itu pasti susah banget. Tapi kalau sirup dengan berbagai macam rasa seperti jeruk, stroberi, tentu saja ini memang lebih menarik kepada anak-anak. Jadi itu sekarang disarankan memang untuk lebih pergi ke dokter dulu ketika Anda sakit supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau ke dokter sudah jelas kandungannya apa dan sudah sesuai dengan BPOM. Nah, tidak hanya itu saja, Van. Jadi selain kita dianjurkan untuk dokter, nah kita juga bisa melakukan pengobatan di puskesmas terdekat, begitu. Jadi Obat generik ya? Obat generik pastinya ya. Jadi mungkin ada beberapa yang masih khawatir, takut kalau ke dokter seperti itu. Nah, sekarang sudah mulai dihilangkan ya statement seperti itu. Jadi ini juga PR sendiri nih bagi khususnya untuk Kementerian Kesehatan dan juga BPOM karena akan ada kebijakan baru yang pastinya terkait dengan permasalahan yang terjadi seperti banyaknya kasus anak yang mengalami gagal ginjal akut. Nah, kemudian melihat dengan ambang batasnya yang ternyata ada beberapa obat ini yang sudah beredar dari puluhan tahun yang lalu. Dan sekarang sudah mulai ditarik kembali ya, dan untuk itu pun pihak dari apotek berharap ada kebijakan dari pemerintah supaya segera ada undang-undang baru sehingga obat-obat yang nanti atau sirup yang dijual di apotek itu adalah yang benar-benar aman dan tidak membahayakan baik untuk anak-anak maupun untuk dewasa juga. Betul, berarti ini bukan salah apoteknya sebenarnya Bukan, ya, mereka sudah tapi ini menjual sesuai regulasi. Nah, betul sekali. Kalau gitu kita akan beralih ke berita selanjutnya. Kalau tadi kita sudah membahas seputar apotek dan juga semoga aja ada kebijakan baru ya dari pemerintah pusat. Nah, kalau yang ini kita membahasnya seputar kriminalitas lagi. Seputar Kriminalitas lagi. Nah. Tapi tahan dulu, kita akan kembali setelah jeda pariwara. Tetaplah di Jurnal Wika. Jurnal Weekend masih bersama Anda, ada saya Afan dan Saya Susmita Nitya. tadi kita sempat Spill sedikit ya. Ya, kita sudah spill sedikit Iya. terkait dengan berita yang akan kita tampilkan berikut ini. Nah, ini terkait dengan kasus kriminalitas yang terjadi pada seorang mahasiswa yang dijamret. Nah, ini terjadi di daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tak bisa bayar kontrakan, nah akibatnya seorang pria ini melakukan aksi nekat dengan menjamret seorang mahasiswa. Kalau begitu langsung aja seperti apa beritanya? Kita akan simak, ini dia.
Inilah video rekaman kamera CCTV saat pelaku menjamret telepon genggam milik seorang mahasiswa. Aksi itu pun terjadi di kawasan kampus Universitas Jember Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Bahkan video aksi jambret itu juga sempat viral di media sosial. Dalam rekaman kamera pengawas tersebut, pelaku beraksi seorang diri dan melakukan penjambretan saat siang bolong. Usai berhasil membawa kabur ponsel, pelaku sempat dikejar korban dan warga pada tanggal 13 Oktober 2022 lalu, namun pelaku berhasil lolos. Berbekal rekaman kamera CCTV dan keterangan saksi, tim Kalong Satuan Reserse Kriminal Kepolisian berhasil menangkap pelaku saat berboncengan dengan teman wanitanya. Pelaku sempat berkelit dan tidak mengaku melakukan penjambretan, namun setelah dilakukan pemeriksaan ada bukti dari telepon genggamnya berupa transaksi via online. Dari bukti itu pelaku pun tak dapat mengelak dan mengakui perbuatannya. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku diketahui atas nama Santo Mujiono, warga Patrang, Jember, Jawa Timur. Pelaku nekat melakukan penjambretan karena terlilit hutang dan tak memiliki uang untuk membayar kontrakan. Diketahui pelaku mencari korban secara acak dan memanfaatkan kelengahan korban yang sedang bermain telepon genggam sambil berjalan. Barang bukti yang berhasil disita polisi berupa 1 unit telepon genggam merek Oppo, helm, dan pakaian pelaku saat beraksi. Meski mengaku baru pertama kali beraksi, polisi terus melakukan pengembangan kasus ini karena diduga pelaku merupakan spesialis penjambretan di wilayah kampus Universitas Jember dan Kota Jember. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman kurang lebih 9 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Hisyam Nugroho, National TV melaporkan. Lagi-lagi ya, ini kasusnya seperti yang berita sudah kita tampilkan di segmen sebelumnya, Van. Lagi-lagi memang kita tidak memperhitungkan yang namanya planning ya, terkait dengan pemasukan dan pengeluaran. Akhirnya kalau sudah begini, akhirnya ada aksi nekat. Kalau tadi bunuh diri, sekarang melakukan aksi penjambretan. Gara-garanya tidak bisa bayar kontrakan. Tidak bisa bayar kontrakan. Ini terjadi di sekitaran kampus Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang di mana seorang mahasiswa ini akhirnya dijambret. Namun untungnya ya menjadi korban, dan beruntungnya memang pelaku dari aksi penjambretan ini sudah ditemukan dan langsung dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi di sini jadi pertanyaan adalah, apakah benar si pelaku ini tidak mempunyai uang ataukah memang dampak karena tidak bekerja? Karena ketika ditangkap, si pelaku ini sedang berboncengan dengan teman wanitanya. Jadi pelaku ini menyasar secara acak untuk korbannya yang pakai handphone misalnya, yang lengah, jadi akan dilakukan aksi dengan penjambretan. Ini juga menjadi catatan penting buat kita, bahwa ketika kita sedang menelpon, sedang menggunakan ponsel, lebih baik memang misalnya kita berada di tempat yang tidak begitu membahayakan, atau tidak sambil berkendara, berhenti di tempat yang benar-benar aman, sehingga ketika ada aksi-aksi seperti ini, korban pun bisa segera melakukan aksi berikutnya dengan minta tolong atau minta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga pelaku bisa dengan cepat dapat tertangkap. Betul sekali. Tapi ini juga menjadi salah satu berita yang cukup mengedukasi kita, Van. Tahu nggak kenapa? Di sini kita bisa lebih waspada, lebih Betul. hati-hati, kemudian juga lebih bisa mengatur keuangan antara pemasukan dan pengeluaran. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Betul sekali. Tapi selain itu nih, kalau untuk korbannya sendiri ya, kalau ini kan masih seputar edukasi dari kita lihat ya hikmahnya dari pelaku yang melakukan aksi penjambretan. Tapi kalau untuk korban sendiri, nah ini juga kita harus lebih bisa mengamankan diri, seperti penggunaan ketika kita berjalan, kalau bisa jangan telepon dulu ya. Kemudian setidaknya ini dilakukan di tempat yang aman atau di tempat umum yang memang banyak keramaian. Nah, kemudian selain itu juga penggunaan tas seperti itu. Rata-rata memang ini ada data yang menyebutkan bahwa wanita ini seringnya menggunakan tas yang betul sekali. Tas pun bukan nih yang handbag, bukannya handbag ya, tapi yang selempang. Selempang. Nah, ini lebih mudah dilakukan adanya aksi penjambretan. Nah, untuk itu biasanya penggunaannya tuh harus ke samping. Biasanya kalau kita memang jalan kaki, ini lebih aman daripada kita melakukan sling bag-nya hanya ditaruh di salah satu sisi saja. Nah, ini yang membuat mungkin ini bisa memudahkan atau mungkin jadi kesempatan untuk para pelaku yang akan melakukan aksi penjambretan. Maka di sini pelaku pun juga mencari korban itu yang acak ya. Jadi di mana melihat ada yang lengah, entah itu sedang menggunakan handphone, sedang nelpon atau lain sebagainya, maka dia yang akan menjadi sasaran untuk dilakukan aksi penjambretan ini. Pesan saya satu aja, waspada.
Waspada, karena kejahatan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, tidak pandang usia. Baik. Dari kabar tentang kriminal kita akan beralih ke kabar yang lain lagi atau berita yang lain. Kalian dari Situbondo ya. Kalau tadi dari Jember ya. Betul. Yang ini tentang adanya jasad bayi yang ditemukan di saluran irigasi. Ini sangat miris karena lagi-lagi kasus serupa kembali terjadi, yaitu tentang penemuan jasad bayi. Kalau gitu langsung aja kita akan simak. Ini dia beritanya. Jasad bayi lengkap dengan tali pusar ditemukan warga di saluran irigasi persawahan di Desa Panji Kidul, Panji, Situbondo, Jawa Timur. Penemuan bayi berjenis kelamin perempuan ini pun sontak menggegerkan warga sekitar. Menurut Narto, penemu bayi tersebut, bahwa saat hendak mengairi air di sawahnya, ia melihat sesuatu yang mirip dengan boneka. Setelah dilihat secara seksama, diketahui jika di saluran irigasi itu ada jasad bayi yang tertutupi sampah. Melihat adanya jasad bayi tersebut, dirinya langsung memanggil istri serta warga sekitar. Selanjutnya, tak lama kemudian, polisi dan petugas medis pun datang dan langsung mengevakuasi jasad bayi ke rumah sakit. Diketahui, seluruh bagian bayi tubuh jasad bayi malang itu pun masih terlihat utuh, namun kulitnya sudah mulai memucat lantaran lama terendam air. Sementara itu, unit Inafis Polres Situbondo langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Polisi menyebut jika umur bayi tersebut baru beberapa jam dilahirkan. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKPD Ardi Putra mengatakan polisi belum bisa mengarah ke pelaku pembuang bayi tersebut. Pihaknya masih mengumpulkan data dan meminta keterangan lebih lanjut dari beberapa saksi. Selanjutnya, pihak kepolisian akan melakukan tes DNA bayi malang ini untuk mengidentifikasi kedua orang tua yang tega membuangnya. Pihaknya akan memastikan bahwa dalam 3 hari ke depan akan memberikan keterangan lanjutan terkait kasus pembuangan bayi itu. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Miris banget lagi-lagi terjadi hal yang demikian ya, Betul pembuangan jasad sekali. bayi. Apalagi diduga itu baru beberapa jam dilahirkan. Kalau seperti ini sih jujur kita cukup prihatin ya melihat kondisi-kondisi yang seperti ini di tengah memang Indonesia lagi gencar-gencarnya, kita sudah mulai persiapan melakukan berbagai konferensi, tapi di tengah itu masih ada berita-berita seperti salah satunya adalah adanya jasad bayi yang ditemukan. Nah, kalau kita melihat berarti ini ada hubungannya dengan fenomena sosial yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Nah, lagi-lagi nih Alvan ya, ini jadi pesan tersendiri dengan adanya berita ini untuk para generasi muda yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat seperti ini kan kasusnya banyak sekali. Iya. Dan penyebabnya pun juga berbeda-beda terkait dengan fenomena sosial yang dimana mungkin ini adanya pernikahan dini. Pernikahan dini. Terus mentalnya juga masih belum siap dengan adanya anak ya. Pergaulan bebas juga. Pergaulan bebas. Nah, ini juga jadi salah satu faktor yang permasalahannya sampai sekarang ini masih belum dapat diselesaikan, Afan. Ini juga menjadi salah satu PR juga buat para orang tua ya, bahwa komunikasi antara anak dengan orang tua itu penting. Kemudian sebagai kaum muda atau sebagai remaja, kita juga tidak boleh menyepelekan pesan dari orang tua, karena bagaimanapun itu juga akan menyangkut masa depan kita. Jadi bayi atau jasad bayi yang ditemukan yang diduga berjenis kelamin perempuan ini, ditemukan seorang warga di irigasi persawahan ketika orang ini akan mengaliri sawahnya. Dia kaget karena di situ ada barang diduga awalnya adalah boneka. Karena curiga, makanya boneka ini kemudian didekati. Ternyata setelah dicek itu bukan boneka, melainkan jasad bayi. Akhirnya untuk penemu pun juga kaget luar biasa, kemudian memanggil istrinya, selanjutnya memanggil warga yang ada di sekitar tempat itu dan dilanjutkan untuk lapor kepolisian tentang adanya penemuan jasad bayi ini. Nah, pergaulan bebas nih, Afan. Kita kan juga masih belum tahu siapa orang tua dari jasad bayi ini, maka dari itu masih dilakukan tes DNA. Nah, namun kita juga bisa ambil hikmahnya dari adanya pemberitaan ini ya. Selain dengan adanya pernikahan dini yang semakin meningkat, juga ditambah dengan pergaulan bebas yang semakin marak dilakukan oleh generasi muda pada akhir-akhir ini. Untuk itu, memang kita juga harus tetap waspada sebagai generasi muda untuk tetap membanggakan Indonesia dengan berbagai cara, justru tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Iya, jadi ini menjadi lagi-lagi menjadi hal yang sangat penting ya, menjadi edukasi. Jangan ditiru hubungan gelapnya, tapi sisi lain adalah bagaimana caranya kita bisa punya hubungan yang sehat. Ketika menikah pun juga dalam kondisi perekonomian yang sehat,
atau tidak melakukan hal yang nekat atau sesuatu yang kita tidak bisa atau tidak mampu, tetapi kita nekat untuk melakukannya. Betul. Tidak boleh melampaui batas. Iya. Kita beralih ke kabar yang lain lagi nih ya. Kita Nah, punya kabar yang menarik kalau juga. tadi kita cukup miris ya melihat dengan adanya penemuan jasad bayi. Nah, selanjutnya masih di Kabupaten Situbondo yang dimana ada rombongan moge Chef Juna yang terlibat kecelakaan. Wah, ini penggemarnya Chef Juna pasti ikut sedih ya melihat Ini dengan Chef tayangan Juna itu. yang koki itu berarti ya? Betul, yang ada di masak-masak Chef Indonesia. Nah, kalau gitu kita akan simak seperti apa dan bagaimana ini bisa terjadi. Berikut pemirsa, ini dia beritanya. Kecelakaan yang melibatkan rombongan motor gede atau moge terjadi di Jalan Pantura, Situbondo, Jawa Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan rombongan moge yang diikuti oleh Junior Rempande atau lebih dikenal dengan Chef Juna tersebut. Dari keterangan yang didapat, pria asal Manado itu terlihat baik-baik saja dan tidak mengalami luka sedikit pun. Diketahui, hanya ada satu pengendara saja yang terlibat kecelakaan dan harus dilarikan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Abdur Rahim guna mendapatkan perawatan medis. Dalam kecelakaan itu, dikabarkan satu pengendara rombongan moge mengalami luka di bagian tangan kanan. Saat sejumlah wartawan melakukan peliputan di rumah sakit, sempat dihadang oleh rombongan moge tersebut. Mereka tidak menghendaki wartawan meliput peristiwa kecelakaan itu, bahkan rombongan moge juga sempat terlibat kericuan dengan wartawan asal Situbondo, Jawa Timur. Selain terlibat adu mulut dengan awak media, rombongan moge yang diikuti oleh Chef Juna itu pun tak mau ditangani oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, rombongan moge tersebut kembali melanjutkan perjalanannya menuju Pulau Dewata. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hairul Rahman, National TV melaporkan. Sebagai seorang penggemar Chef Juna, saya ikut ikut lega. Karena kondisi Chef Juna juga tidak apa-apa gitu. Setidaknya masih bisa melanjutkan perjalanan lagi gitu ya. Dan kan tadi awalnya saya mikir kalau kita ngomong tentang chef itu ya pasti ada bunyinya dengan masak-masak lah atau kulineran atau apa, ternyata bukan ya, tapi memang hobi seseorang itu kan bermacam-macam. Kalau Chef Juna ini ternyata hobinya tidak hanya memasak. Kalau memasak ini jadi suatu pekerjaan. Iya, ternyata adalah touring ya. Jadi touring kembali dengan rombongannya, dia ini nggak sendiri, dengan beberapa rekannya melakukan touring ke Bali, dan nggak menyangka ternyata ketika sampai di jalur Pantura atau tepatnya di daerah Baluran mengalami kecelakaan. Kalau Chef Junanya memang tidak sampai mengalami kondisi yang fatal atau dalam arti baik-baik saja, tetapi salah satu dari anggota rombongan itu ada yang mengalami hal yang tidak diinginkan, mengalami luka-luka meskipun itu adalah lecet. Nah, begitu tetap saja hal ini mengkhawatirkan. Nah, memang sempat ada adu argumen, tapi nggak sampai fatal ya. Jadi antara anggota rombongan moge Chef Juna ini yang menuju ke Bali ini sempat dimintai keterangan oleh rekan-rekan media atau rekan-rekan wartawan, ternyata mereka keberatan. Mereka tidak mau diliput karena merasa kondisinya baik-baik saja. Bahkan bukan cuma itu, mereka juga tidak mau untuk kegiatannya atau insiden ini juga didalami oleh pihak kepolisian. Jadi begitu melakukan pemeriksaan, jika baik-baik saja, ya udah lanjut, itu yang terjadi. Berarti bisa langsung melanjutkan touringnya ya menuju ke Bali. Semoga baik-baik saja, selamat sampai tujuan. Dan pastinya kita akan beralih ke berita selanjutnya. Ke berita yang lainnya ya, ternyata masih banyak beberapa berita yang lain. Tapi sabar dulu. Kita spill dulu sedikit boleh ya? Boleh apa ini? Nah, kalau berita selanjutnya, kalau tadi sudah rombongan dari moge Chef Juna. Yang berikutnya adalah tentang miras. Selengkapnya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend Weekend dengan juga berita yang unik, menarik, dan tentu saja viral. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang salah satu chef yang paling terkenal di Indonesia, yakni Chef Juna. Nah, kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau tadi kita sempat spill ya, pembahasannya seputar miras. Nah, kenapa nih dengan miras? Ternyata untuk yang berita yang ke-9 ini adalah tak terima ditegur pesta miras, pemilik warung dikeroyok. Padahal nggak salah sih dari miras menjadi kriminal juga ya. Betul, tapi sebenarnya nggak salah ya dari pemilik warungnya. Ini cuma kan yang menegur ditegur ini aja nggak ya. terima. Bahkan sampai ada yang mengalami luka akibat sabetan pedang. Waduh, parah ya. Parah. Aduh, kalau gitu langsung aja kita akan simak seperti apa. Ini dia.
Sambil menggelandang Wiwit Hadianto, pemuda yang diduga sebagai otak pengeroyokan. Polisi juga menggerebek bengkel di Desa Kemuning Sari Lor, Panti, Jember, Jawa Timur. Penggerebekan yang dilakukan unit Reskrim Polsek Panti ini berjalan lancar karena 4 pelaku tertidur lelap dalam satu ruangan. Bahkan seorang diantaranya, Rahma Januar, 26 tahun, mengerang kesakitan dan mengalami luka serius di bagian kaki kiri. Diketahui luka yang diderita tersebut akibat sabetan pedang. Hasil pemeriksaan, pengeroyokan berawal saat korban Muhammad Bambang, seorang pemilik warung di Kampung Wisata Durian, Desa Pakis, Panti, Jember, Jawa Timur, menegur kawanan pemuda yang sedang asik pesta minuman keras. Teguran tersebut membuat 2 orang dari kawanan pelaku yang berjumlah 5 orang tersinggung dan marah terhadap korban. Tanpa diduga, Wiwit Hadianto yang sebelumnya membawa pedang ditemani Rahma Januar mendatangi serta menyerang korban yang saat itu sudah kembali ke dalam warung miliknya. Tak hanya diunus pedang, korban mendapatkan sejumlah pukulan. Namun sialnya, pada saat pelaku mengayunkan pedangnya justru mengenai rekan pelaku hingga terluka parah di bagian kaki. Sementara korban Muhammad Bambang hanya mengalami luka lebam di mata sebelah kiri akibat pukulan 2 pelaku dan luka lecet di punggung. Saat ini polisi melakukan pemeriksaan secara intensif dan mendalami peran masing-masing pelaku. Akibat perbuatannya itu, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Hisyam Nugroho, National TV melaporkan. Tuh kan. Miris ya ternyata ngelihatnya. Nah, di sini kalau kita lihat beritanya juga, lagi-lagi kalau udah berhubungan dengan miras, itu pasti ujung-ujungnya adalah sesuatu yang nggak baik. Kadang juga terjadi aksi saling baku hantam, kemudian salah paham antar teman bisa berantem, dan yang ini bahkan terjadi pengeroyokan pada orang yang sebenarnya tidak bersalah. Betul, ini niatnya kan hanya ingin menegur saja ya, menegur dengan baik-baik gitu. Tapi ternyata malah justru berdampaknya semakin panjang. Tapi memang kalau efek orang yang meminum atau minum-minuman beralkohol seperti ini kan kesadarannya kan berkurang. Ya sekitar 30 sampai. Nah, betul sekali. Nah, kalau sudah demikian, maka orang-orang yang mungkin secara normalnya ini bisa mencerna kalimat-kalimat atau bentuk-bentuk teguran, tapi kalau sudah orang dengan kondisi yang kurang sadar karena efek alkohol yang diminum, nah ini bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak terduga. Salah satunya adalah aksi pengeroyokan yang terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan beruntungnya juga nih pihak kepolisian bertindak dengan tegas dan bisa menangkap para pelaku ini, karena mereka ketika sedang digerebek atau kita lakukan penangkapan, mereka ini sedang tertidur lelap dan sama sekali tidak melakukan perlawanan. Dan juga menjadi catatan penting untuk Anda bahwa lagi-lagi kalau sudah ngomong tentang miras, efeknya sangat tidak bagus. Betul sekali. Tapi kalau ngomongin soal tadi ya, karena dilakukannya di Kampung Wisata Durian. Ini kalau saya jadi kepingin durian gitu ya. Kepingin duriannya. Oke, nanti setelah jurnal weekend tak ajak cari durian. Saya boleh ya. Kamu yang beli, saya yang nyari aja. Oh gitu iya. Maksudnya. Tapi memang ya kalau kita makan bersama nih, apalagi sama kru-kru yang lain kayaknya enak ya. Oke lah, mesti gitu. kita lanjut cari durian ya. Atau kita makan-makan yang ada aja deh. Boleh ya. Tapi sebentar, jangan dulu kita keburu untuk pergi cari durian karena masih ada satu berita lagi. Nah, tadi kan saya sudah bahas tentang makan-makan ya, Van. Memang ada hubungannya dengan makan? Nah, ada dong. Nah, kalau dari Van sendiri kira-kira kalau makan-makan bersama ini seneng nggak sih bawanya? Seneng banget. Kenapa lagi kalau sama kru NTV yang ada di sini nih, ini semuanya kayaknya udah pengen banget ya untuk makan-makan bersama. Kita mulai healing karena udah masuknya di weekend. Oke, baik, kita makan-makan. Tapi sebentar, ini tentang makan apa ini? Nah, kalau ini beda cerita. Jadi ternyata dari adanya makan-makan ini juga bisa menimbulkan bencana. Loh. Kenapa? Bukan karena penyakit, tapi ini terkait dengan di Kabupaten Situbondo menolak diajak makan seorang santri dikeroyok santri. Waduh, sebentar. Ini nggak mau makan bareng apa gimana ya? Ditolak makan bareng, kemudian lakukan aksi kekerasan ya? Pengeroyokan. Nah, yuk kita lihat. Ini dia. Santri berinisial SB 17 tahun menjadi korban pengeroyokan oleh rekannya sesama santri di salah satu ponpes Bungatan, Situbondo, Jawa Timur. Akibat dipukuli menggunakan galon dan ditendang, bagian rusuk korban mengalami luka memar, bahkan seluruh wajah korban membengkak. Hingga saat ini kasus pengeroyokan dan penganiayaan tersebut dilaporkan ke Mapolres Situbondo. Berdasarkan pengakuan korban, ada 5 orang yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokan.
Aksi pengeroyokan tersebut terjadi di salah satu kamar ponpes tersebut. Diduga penganiayaan terhadap santri itu dipicu lantaran korban tak mau diajak makan bersama. Diketahui korban baru 4 bulan mondok di ponpes tersebut. Usai dianiaya, korban pun dipulangkan ke rumahnya dengan kondisi luka lebam pada beberapa bagian tubuhnya. Lantaran tak terima korban dianiaya, orang tua korban pun melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Diharap dengan pelaporan kasus penganiayaan yang menimpa anaknya itu, tak ada lagi kasus serupa yang terjadi di ponpes. Selain itu, diharap pelaku diberi hukuman setimpal atas perbuatannya menganiaya dan mengeroyok korban. Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah, Kasih Humas Polres Situbondo Ibtu Ahmad Sutrisno mengatakan, untuk mendalami kasus penganiayaan dan pengeroyokan tersebut, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Situbondo akan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangannya. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hairul Rahman, National TV melaporkan. Gak nyangka ya, gara-gara tidak mau diajak makan bersama, ujung-ujungnya bisa sampai sedemikian ini gitu loh. Dan cukup di pesantren loh ya? Ini di pesantren. Biasanya kan kalau memang kita lihat di pondok pesantren, kita kan ada makan-makan bersama seperti sih. itu. Justru itu menjadi satu kesan tersendiri ketika kita ada di pondok pesantren. Jadi makan bersama-sama dalam satu wadah ya. Kalau di pesantren biasanya ada sih yang pakai satu tempat, apa ya namanya, lengser lah. Nampan jadi satu, nasi lauk jadi satu, makan bareng. Ada juga yang ditaruh di dalam daun pisang yang lebar, kemudian makan jadi bareng, rasanya adalah luar biasa, kemudian bisa memberikan dampak kebersamaan yang lebih akrab. Tapi ternyata berbeda dengan kejadian ini, karena gara-gara tidak mau diajak makan, korban sampai mengalami aksi pemukulan dengan alat galon dan juga ditendang, bahkan sampai mengalami luka hingga harus melakukan perawatan medis terhadap si korban ini. Nah, tapi sebenarnya dampak negatifnya tidak hanya terjadi pada korban Afan, tapi terjadi juga pada pondok pesantrennya sendiri. Akhirnya namanya juga itu tercoreng, lingkungannya pun juga ikut tercoreng. Karena apa? Kalau kita lihat memang pandangan masyarakat terhadap pondok pesantren ini kan memang cukup baik ya, Afan. Kita melihat dari sisi agamisnya, kemudian dari tingkah lakunya. Nah, bagaimana ini kok bisa terjadi adanya aksi pengeroyokan? Ini perlu digarisbawahi, ini perlu tanda tanya juga mengapa hal ini bisa terjadi. Dan pastinya harus ada tindakan tegas dan juga peraturan-peraturan khusus dari pondok pesantren sendiri agar tidak terjadi atau tidak diulangi lagi hal-hal yang demikian. Ini kan kasihan ya kalau misalkan ada para anak-anak atau remaja yang ingin menjadi santri di pondok pesantren tersebut akhirnya takut. Ya, bisa menimbulkan kesan negatif ya, dan korban ini memang mengalami luka memar ya yang banyak wajahnya ya. bengkak-bengkak, bahkan tadinya tuh nggak 2-3 tapi 5. Nah, kalau kita lihat tadi di beritanya memang cukup miris ya, kondisinya sampai separah itu. Jadi untuk itu ini untuk mendalami kasus ini, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Situbondo juga akan memanggil sejumlah saksi untuk lebih detail lagi mengenai tentang kejadian ini. Betul, dan semoga saja ini cukup satu kali dan tidak terulangi kembali dimanapun, tidak hanya di pondok pesantren ini, tapi di pondok pesantren lainnya. Karena jadi, memang akhir-akhir ini kasus-kasus seputar pelecehan, kemudian pengeroyokan antar santri ini mulai ada dan marak begitu ya. Dan nggak menutup kemungkinan ada pembulian juga nantinya pada hal ini. Ini juga jadi salah satu PR tersendiri untuk para pendiri pondok pesantren dan juga pengurus dari pondok pesantrennya. Baik, ternyata tidak terasa kita sudah 10 berita yang sudah kita sampaikan di Jurnal Weekend kali ini. Berarti sekarang kita waktunya cari durian dan makan bersama ya. Nah, tapi semoga kalau misalkan saya nggak mau, jangan dikeroyok ya. Enggak. Kalau kamu bayar aja yang penting ya. Bayar begitu ya. Iya. Wah, harus ikut nih kayaknya. Iya. Dan kita akan siapkan 10 berita lagi tetapi di Jurnal Weekend minggu depan. Nah, kalau itu saya Saswita Ninti ya. Saya Fana Syafa, kita pamit. Jangan lupa simak terus Jurnal Weekend dengan berita yang unik, menarik, dan viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa.